Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indah. Di sini Ibu akan membahas yaitu jarak titik dan garis dalam ruang. Jarak titik dan garis dalam ruang. Jika sebuah titik berada di luar garis, maka akan terdapat jarak antara titik dan garis tersebut. Perhatikan garis G di samping. Ini ada garis G. Terus misalkan Ibu buat titik A yang berada di luar garis G. Ibu buat titik A di sini. Nah, dari titik A bisa ditarik garis tegak lurus ke G. Misalkan memotong di titik T. Nah, dari tegak lurusnya memotong di titik T. Maka jarak titik A ke garis G, jarak titik A ke garis G itu sama dengan AT itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 4. Tentukan jarak titik F dengan diagonal ruang BH. Perhatikan gambar di samping. Yaitu ada kubus ABCDEFGH. Setelah itu buat garis diagonal BH. Buat garis diagonal ruang BH. Kalau sudah, berikutnya buat garis diagonal FH. Buat garis diagonal FH, maka di sini kalian dapatkan di sini. Maka terus berikutnya tarik garis dari F tegak lurus, dari F tegak lurus ke BH, ke sini tadi di titik P. Nah, maka kalian dapatkan di situ tegak lurus di sini. Maka bidang BHF melalui garis BH ini tadi di titik F. BHF merupakan segitiga siku-siku dan siku-sikunya di F dengan panjang BF-nya sama dengan 4. Ibu pindahkan di sini tadi bidang BHF-nya itu segitiga siku-siku, siku-sikunya di F. Berikutnya jarak titik F dengan BH, jarak titik F dengan garis BH ini tadi adalah panjang garis PF itu sendiri. Ini yang akan kalian cari nanti. Nah, maka FH, kita cari FH dulu. FH sama dengan, FH di sini sama dengan FG kuadrat plus GH kuadrat. Akar FG kuadrat plus GH kuadrat. Maka kalian dapatkan 4 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 32. Atau sama dengan 4 akar 2. Berikutnya panjang diagonal ruang BH sendiri itu sama dengan akar BF kuadrat plus FH kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat plus 32. Sama dengan akar 48, sama dengan 4 akar 3. Sekarang kalian perhatikan bidang BHF. Maka cari luas segitiga BHF. Sama dengan setengah BF kali FH. Yaitu sama dengan setengah kali 4 kali 4 akar 2. Kalian dapatkan luas segitiga BHF-nya adalah 8 akar 2. Tujuan kita adalah mencari PF itu sendiri. Maka yang kedua, kita cari luas segitiga BHF menggunakan rumus yang kedua, yaitu setengah
BH kali PF, yaitu yang mengandung PF, karena PF ini yang akan kalian cari. Sedangkan luas segitiganya tadi sudah kalian temukan, yaitu 8 akar 2. Maka kalian dapatkan di sini sama dengan BH-nya adalah 4 akar 3 kali PF per 2. Sama dengan 8 akar 2. Kalau sudah, maka PF sama dengan 2 kali 8 akar 2 dibagi dengan 4 akar 3. Sama dengan 16 akar 2 per 4 akar 3. Kalau sudah, kita rasionalkan, dikalikan dengan sekawannya, maka kalian dapatkan 16 akar 2 per 4 akar 3 kali akar 3 per akar 3. Maka kalian dapatkan 16 akar 3 per 4 akar 9. Maka kalian dapatkan 16 akar 6 per 12 atau sama dengan 4 per 3 akar 6. Ini adalah BF yang kalian cari tadi. Jarak dari F ke diagonal ruang BH-nya tadi, yaitu sama dengan 4 per 3 akar 6. Berikutnya yaitu jarak titik dan bidang dalam ruang. Dari titik A yang berada di luar bidang V dapat ditarik satu garis yang tegak lurus dengan bidang V. Jika garis tersebut menembus bidang V di titik T, maka jarak titik A dengan bidang V itu sama dengan panjang ruas garis AT itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di samping. Di sini akan Ibu buat yaitu bidang V dan titik A yang berada di atasnya. Ini bidang V, titik A-nya Ibu buat di luar, ada di atasnya. Setelah itu tarik garis dari titik A tegak lurus ke bidang V. Tarik garis dari titik A ke tegak lurus ke bidang V. Dan menembus bidang V di titik T. Nah ini adalah titik T-nya. Berikutnya garis AT akan tegak lurus dengan garis G pada bidang V yang melalui titik T. Ibu buat pertolongan, garis pertolongan yaitu garis G. Nah, garis G itu berada pada bidang V yang melalui titik T, ya kan? Ini tadi tegak lurus, AT tegak lurus dengan garis G di bidang V yang melalui titik T. Maka melalui garis AT dapat dibentuk sebuah bidang W yang tegak lurus dengan V. Ya, dari AT ini tadi bisa dibuat bidang W yang tegak lurus dengan bidang V. Nah, ini garis bidangnya, bidang W-nya. Berikutnya, maka bisa disimpulkan bahwa jarak titik A dengan bidang V itu sendiri itu sama dengan panjang garis AT itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 4. Tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Perhatikan gambar kubus berikut. Kubus ABCD EFGH. Sekarang kita tarik garis diagonal BD. Kalau sudah, berikutnya tarik garis diagonal AC. Tegak lurus dengan BD, memotong BD di titik P. Nah, tarik garis diagonal AC tegak lurus dengan BD yang memotong BD di P. Ini adalah P-nya. Selanjutnya tarik garis diagonal BE. Sekarang kita tarik garis diagonal BE.
Kalau sudah BE, sekarang tarik garis diagonal DE. Nah, maka di sini sudah kalian temukan atau kalian bisa dapatkan bidang BDE. Berikutnya, dari sini tadi tarik lagi garis PE. Nah, maka terbentuk bidang APE. Kalian sudah menemukan dua bidang baru, yaitu BDE dengan bidang APE. Nah, garis PE merupakan garis potong antara bidang BDE dengan bidang APE. Bidang APE melalui garis AP tegak lurus dengan bidang BDE. Ya kan? Setelah itu tarik garis AT yang tegak lurus dengan PE. Memotong PE di titik T. Nah, kita tarik garis dari A tegak lurus ke garis PE. Nah, titiknya di sini kita kasih nama, titiknya adalah T. Jarak A dari bidang BDE adalah panjang garis AT itu sendiri. Maka selanjutnya kita cari yaitu diagonal AC tadi, diagonal bidang AC. AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. AB-nya diketahui, BC-nya diketahui, maka tinggal kalian masukkan, yaitu panjang rusuknya. Akar 4 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Berikutnya cari AP. AP adalah setengah dari AC. Maka AP kalian dapatkan 2 akar 2. Nah, kalau sudah cari PE-nya. AP sudah ketemu, sekarang kita cari PE-nya. PE sama dengan akar AE kuadrat plus AP kuadrat. Maka kalian dapatkan akar 4 kuadrat plus 2 akar 2 kuadrat sama dengan 2 akar 6. PE sama dengan 2 akar 6. Sekarang bisa kalian lihat segitiga APE. Kita ibu pindahkan ke bawah sini. Segitiga APE. Dari segitiga APE ini, maka berlaku bahwa sin alfa itu sama dengan AT per AP sama dengan AE per PE. Maka tadi kalian tujuannya adalah akan mencari AT ini sendiri. Panjang AT ini tadi. Maka AT kalian dapatkan sama dengan AE per PE kali AP. AE-nya diketahui 4. PE-nya juga sudah kalian temukan yaitu 2 akar 6. AP-nya juga sudah ditemukan yaitu 2 akar 2. Maka kalian dapatkan 4 per 3 akar 3. Berikutnya yaitu jarak 2 garis sejajar dalam ruang. Jarak 2 garis sejajar dalam ruang itu sama dengan panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Perhatikan garis P dan S di samping. Ada garis P dan S. Tarik garis tegak lurus dari P ke S yang memotong tegak lurus garis P di titik A dan garis S di titik B. Nah, memotong tegak lurus garis B-nya di titik A, garis S-nya di titik B. Maka jarak garis P dan S itu sama dengan segmen garis AB itu sendiri.
Yang berikutnya yaitu jarak garis dan bidang yang sejajar dalam ruang. Jarak garis dan bidang yang sejajar dalam ruang itu sama dengan panjang garis yang tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Perhatikan garis P terletak di luar bidang V. Garis P terletak di luar bidang V. Garis S berada pada bidang V. Garis P sejajar dengan bidang V itu sendiri. Setelah itu tarik garis tegak lurus dari P ke S yang memotong tegak lurus garis P yaitu di titik A dan garis P di S di titik B. Ibu ulang, maaf. Tarik garis tegak lurus dari P ke S yang memotong tegak lurus garis P, tegak lurus garis P yaitu di titik A dan garis S sendiri di titik B. Maka jarak garis P itu pada bidang dengan bidang V itu sama dengan segmen garis AB. Jarak garis P dan bidang V itu sama dengan segmen garis AB itu sendiri. Yang berikutnya yaitu jarak dua bidang yang sejajar dalam ruang. Jarak dua bidang yang sejajar dalam ruang. Jarak dua bidang yang sejajar itu sama dengan panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua bidang tersebut. Perhatikan bidang V dan W berikut. Bidang V dan W sejajar. Di sini di bidang V ada garis P dan di bidang W juga ada garis S. Antara garis S dan garis P tentunya sejajar juga. Setelah itu tarik garis lurus dari P ke S yang memotong tegak lurus, P-nya di titik A, S-nya di titik B. Nah, tarik garis tegak lurus, P-nya di titik A, tegak lurus, S-nya di titik B. Maka bisa disimpulkan jarak bidang V dan bidang W itu sama dengan segmen garis AB itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 4. Yang pertama, kalian disuruh menentukan jarak antara garis AH dengan BG. Yang kedua, kalian disuruh menentukan jarak antara garis EP dengan bidang CDHG. Yang terakhir, kalian disuruh menentukan jarak antara bidang ABFE dengan bidang CDHG. Perhatikan kubus ABCD EFGH di samping. Nah, dari sini akan kita tarik yaitu diagonal AH dengan BG. AH dulu. Nah, sekarang yang kedua adalah BG. Tarik garis diagonal BE. Sekarang tarik garis diagonal BE dengan CH. Nah, bidang ABGH melalui garis AH dan BG, ya kan? Bidang ABGH itu melalui garis AH dan garis BG. AB itu tegak lurus dengan AH dan BG. AB tegak lurus dengan AH dan BG.
maka jarak AH dengan BG itu sama dengan AB itu sendiri, maka sama dengan 4. Berikutnya yang B, garis CH dan bidang CDHG sejajar dengan garis EB. Sedangkan BC itu tegak lurus dengan BE dan CH. Maka jarak EB dengan bidang CDHG itu sama dengan BC. Maka sama dengan 4. Berikutnya, garis BC tegak lurus dengan bidang ABFE dan bidang CDHG atau GH. Maka jarak bidang ABFE dengan bidang CDGH itu sama dengan BC, sama dengan 4. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.